Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melakukan setup Visual Studio Code untuk project React.js. Kita akan install untuk ekstensi rekomendasi project React.js, dan juga kita akan membuat config untuk project React.js-nya. Nah, silakan teman-teman buka lagi untuk Visual Studio Code-nya. Nah, saya menggunakan PE Code Insider. Sebenarnya sama aja dengan Visual Studio Code, karena Visual Studio Code saya sudah penuh dengan ekstensi, jadi supaya bisa lebih terlihat rapi ya. Nah, teman-teman silahkan buka bagian ekstensi ini. Ini baru ada ekstensi. Kita akan install beberapa ekstensi yang rasanya cukup penting dan itu menunjang untuk project React.js teman-teman. Pertama kita akan install namanya auto close tag ya. Nah, kita akan install ini auto close tag. Nah, fungsinya ini untuk mempermudah kita ketika kita menuliskan tag HTML dalam project React.js kita. Kita akan install. Oke. Kemudian kita juga akan menambahkan auto rename tag. Nah, ini kita gunakan supaya ketika kita rename tag, yang penutup tagnya langsung terrename juga, supaya kita tidak perlu bekerja dua kali ya. Ini kita install juga auto rename tagnya. Oke, kemudian kita juga akan menambahkan .env. Nah, suatu waktu mungkin teman-teman akan menggunakan env ketika teman-teman menyimpan config ya. Kita akan tambahkan .env. Nah, ini supaya env-nya nanti ada color ya. Nah, seperti ini. Berwarna lah, tidak hitam putih. Oke. Kemudian kita akan tambahkan juga error lens supaya nanti errornya lebih mudah dibaca ya. Error lens. Nah, error lens ini mempermudah kita untuk membaca error. Kita install, nah nanti seperti ini nih, ada keterangannya. Bukan hanya keterangan apa namanya merah tapi tidak ada tulisan errornya. Oke, kemudian kita akan install juga untuk snippet ES7 snippet. Nah, ES7 React snippet kita akan gunakan ini ya. ES7 React GraphQL juga punya. Kalau mau yang ini juga sama, yang ini ataupun yang bawah nih. Nah, yang ini juga, tapi saya lebih menggunakan yang ini React Native ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan GraphQL, ini juga bisa di antara yang dua ini ya, yang ini atau yang atas. Tapi saya menggunakan yang bawah ini, yang React ES7 React Native. Saya akan install yang ini. Kemudian kita juga akan menginstal Slin. Slin ini untuk membantu error ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi IntelliSense CSS. For CSS ini supaya CSS-nya nanti kelasnya ini ada autocomplete-nya. Nah, seperti ini ketika kita membuat tag HTML di dalam project React.js kita. Kita install ya. Dan kita akan tambahkan lagi, ini sudah ya. Kita tambahkan lagi untuk icon. Saya akan menggunakan pkode icon. Sini ada dua ya. Ini ekstensi bikinan saya sendiri. Teman-teman silahkan nanti digunakan. Ini untuk iconnya. Nah, saya lebih senang menggunakan yang no folder ya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang lain silahkan dicoba. Saya menggunakan yang no folder ini. Kemudian temanya juga kita akan menggunakan tema yang bikinan dari saya ya. Saya install. Nah, kalau saya lebih suka yang Tokyo Night. Kalau teman-teman mau pakai yang lain juga silahkan. Saya lebih suka yang Tokyo Night ini ya. Oke, kemudian kita juga akan menginstal Prettier untuk formatternya ya. Ini kita close.
kita install lagi Prettier. Kita akan Prettier Formatter ini ya. Ini udah banyak banget, 38 juta installnya. Oke, kemudian kita akan menambahkan untuk refactor. VS Code, React, refactor. Yang ini ya, VS Code, React, refactor. Ini untuk refactoring ketika kita nge-rename file, maka nanti otomatis ikut berubah ya. Ini kita coba lihat ekstensi yang sudah kita install. Nah ini ya, auto close tag, auto rename tag, kemudian .env, error lens, S7, slin, installation, kemudian icon, tema, Prettier, dan refactor. Nah ini ekstensi yang cukup membantu untuk project React.js teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat project React.js-nya ya. Saya akan buka terminal. Kemudian saya akan masuk ke download. Di sini saya akan menggunakan Yarn ya. Kalau misalkan teman-teman belum menginstal Yarn, teman-teman bisa buka. Kemudian di sini ada install Yarn. Tinggal install aja ini. Karena saya sudah menginstalnya, saya akan langsung gunakan. Kita akan membuat project React-nya menggunakan Vite. Ini get start-nya diklik. Nah, kita akan gunakan ini ya, Yarn create Vite. Oke, kita akan masuk ke sini, create Vite. Nah, dia jalan ya. Kemudian kita akan kasih nama misalkan React App ya. Contoh aja. Saya akan pilih React, kemudian saya akan menggunakan JavaScript dulu. Oke ya, kita tinggal masuk cd React App. Oke. Kemudian kita tinggal jalankan yarn-nya. Oke. Kita akan install, clear project-nya ya. Kemudian kita akan buka, teman-teman untuk membuka project-nya bisa langsung dari sini. Open folder misalkan ya. Kemudian saya taruh di download React App, tinggal di open. Ataupun teman-teman bisa buka dari sini juga bisa ya. Tinggal ketikkan code dot seperti ini sama, nanti akan terbuka ke sini juga. Oke, ini kita pilih yes project kita ya. Nah, tadi kita sudah menginstal untuk tree-nya. Nah, ini sudah muncul ya ke sini src. Kemudian ini ikonnya juga sudah kita install tadi. Kita coba lihat di sini. Nah, ini color scheme yang tadi kita install ya. Sudah sesuai Tokyo Night. Nah, ini warnanya seperti ini. Nah, kita akan tambahkan juga di sini untuk project config-nya ya. Nah, kita akan tambahkan di luar sini di bagian root-nya. Kita create new file namanya js config.json. Nah, kita tambahkan jsconfig.json. Kita akan tambahkan sebuah JSON. Pertama, kita akan buat namanya compiler option. Nah, compiler option. Nah, compiler optionnya kita akan definisikan di sini supaya nanti mudah ya. Modul, misalkan modul, kita akan definisikan. Saya akan menggunakan S6 ya, S6. Nah, kemudian saya akan menggunakan target. Nah, targetnya saya akan menggunakan S6 juga. Seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan JSX React. Kemudian saya akan tambahkan modul resolution node. Modul resolution node seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini base URL. Base URL saya akan ambil root-nya. Kemudian saya akan definisikan path. Nah, path-nya kita akan ambil beberapa config. Jadi kita bukan hanya satu. Kalau misalkan ini satu dengan src-nya, saya akan ambil folder src saja. Jadi nanti untuk penulisan importnya seperti ini. Kalau misalkan dia berada di dalam
Jadi kita harus menuliskan dengan 2 titik, dan nanti yang diakses adalah src bintang juga seperti ini. Oke, kemudian kalau misalkan kita mengimport dari node modul, kita akan ambil ini dari node modul, node underscore modul seperti ini. Nah, kemudian saya akan menambahkan importnya supaya kebaca dalam project kita. Kita tambahkan include di sini src dan semua yang berada di dalamnya. Oke, ini untuk config ya JSON-nya. Nah, sekarang kita akan coba buat di sini, misalkan di dalam src saya akan buat file, misalkan komponen, kemudian nama filenya misalkan menu.jsx. Nah, seperti ini. Saya akan mengetikkan rfce. Nah, rfce ini dari snippet yang tadi kita buat ya. Nah, dia ada nih rfce-nya. Nah, jadi dia snippetnya muncul ya. Jadi ketika kita gunakan langsung muncul. Nah, misalkan kita menginstal, saya akan buka terminal. Sini ya, terminalnya buka. Saya akan menginstal misalkan Axios ya. Ini saya akan ketikkan yarn add Axios. Misalkan saya tambahkan Axios. Ini kalau misalkan autocomplete-nya jalan, kita kalau misalkan panggil ke sini, misalkan saya definisikan sebuah konstanta f misalkan sama dengan Axios. Tuh lihat, sini sudah ada ya. Kalau kita enter, maka importnya sudah langsung. Nah, ini keuntungannya kita tadi men-setup jsconfig.json-nya. Jadi ketika kita import modul yang ada di node modul, kita bisa import dengan langsung, mudah ya, seperti itu. Oke, kemudian saya akan coba untuk memanggil menu ini ke dalam sini ya, ke main sini. Misalkan saya akan panggil ke sini menu, tuh lihat autocomplete-nya muncul ya. Nah, ketika kita enter, maka auto importnya akan jalan. Nah, seperti ini. Jadi dengan menambahkan config, file yang kita tuju langsung diimport dengan langsung seperti ini. Nah, kalau misalkan kita memiliki filenya di dalam, taruhlah saya memiliki file misalkan index dalam page, kemudian index.jsx. Nah, dalam sini kita akan mengetikkan rfce. Nah, seperti ini. Misalkan ya, kemudian kita akan mengimport ke sini yang tadi menunya ya. Misalkan saya akan panggil ke sini menu. Nah, lihat ini juga autocomplete-nya terbaca ya. Kita enter. Nah, maka lihat di sini ini menggunakan titik 2 ya. Nah, kalau misalkan dia ada pages-nya, ada folder lagi, misalkan sub, kemudian seperti ini. Di dalam sub ini saya akan tambahkan lagi file index.jsx misalkan ya. Nah, di sini kita misalkan mau memanggil rfce, misalkan kita panggil lagi snippet-nya dan kita import ke sini menunya. Menu. Nah, lihat dia otomatis menyusun ya. Kita enter tuh. Bentuk penulisan importnya dia langsung sesuai dengan 2 titik seperti ini. Nah, karena kita sudah menambahkan jsconfig tadi. Jadi ini langsung otomatis terbaca seperti ini. Nah, ini akan mempercepat dan mempermudah project React.js teman-teman ya. Nah, kemudian kita juga sudah mengkonfig sline ya tadi ya. Nah, di sini kalau misalkan lihat, ini sudah ada config sline-nya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai, dia akan muncul merah ya. Saya akan coba lihat. Coba lihat yang di app. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sline memberikan warning tuh. Yang tadi error lens ini dipermudah ya. Jadi lebih muncul. Nah, saya akan kecilkan sedikit, Ctrl min. Nah, di sini ada keterangan kita tidak memiliki no repairer. Nah, jadi kita harus tambahkan di sini. Ini hanya untuk warning. Nah, kita tambahkan jadi hilang. Dengan adanya sline ini menjadi lebih mudah.
Tuh, kita save. Nah, makanya jadi tidak error. Oke, kemudian kalau misalkan kita memiliki bootstrap, kemudian kelasnya mau kita panggil dengan adanya snippet, dengan adanya tadi ya, kita memiliki ini ya, ini akan mudah nanti ketika kita panggil autocomplete-nya muncul di sini. Misalkan class name-nya kita munculkan apa tuh? Ini ada muncul. Nah, ini fungsi dari tadi IntelliSense ini. Kemudian kalau prettier ini untuk formatter. Kita save. Nah, di sini ada ketika klik kanan format with, di sini ada pilihan prettier. Teman-teman bisa set ini misalkan sebagai default. Jadi ketika nanti ini taruhlah berantakan, kita save, misalkan ini langsung dirapihkan. Kalau misalkan ini ke sini ya, kita save, dia otomatis dirapihkan. Nah, itu ekstensi yang kita buat, kita install. Nah, itu dapat lebih membantu project kita ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba jalankan ya. Kita yarn dev, kita enter, yarn dev, kita enter. Oke, tekan kontrol dan kita klik. Lihat. Nah, ini ya, kita klik. Ini menu yang tadi kita import mau muncul. Ini kita klik juga jalan. Jadi project React.js kita berjalan dan semua lebih dipermudah dengan kita menambahkan ekstensi dan juga config yang saya rekomendasikan. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.